Sobat Jiners, welcome to Jinon Talk. Ngobrol asik seputar kesehatan wanita. Let's talk about women's health. Nah, kembali lagi dengan saya Wendeling. Pada podcast hari ini kita kedatangan tamu dokter muda yang bernama Dr. Vika Thalita. Nah, selamat siang dok. Jadi bagaimana dok kabarnya hari ini? Kabar hari ini, puji Tuhan, baik. Kalau kakak sendiri bagaimana kabarnya? Baik, alhamdulillah nih. Jadi happy ya dok ya, moodnya hari ini? Ya, lumayan sih happy. Nah, jadi sebelumnya boleh Dr. Vika Thalita untuk memperkenalkan diri dulu kepada Sobat Jiners nih. Oh, ya. Baik, halo semuanya. Perkenalkan saya Dr. Muda Vika Thalita. Pada saat ini saya sedang bertugas di bagian Obgyn dan khususnya pada saat ini saya sedang berada di RSUD Undata. Itu aja sih. Ya, oke, baik. Terima kasih Dokter Vika Thalita. Jadi dok, pada episode kali ini kita akan membahas mengenai kurang darah pada ibu hamil. Jadi kurang darah ini yang biasa disebut dengan anemia juga ya dok ya? Iya. Nah, tapi kita akan membahas anemia ataupun kurang darah pada ibu hamil nih. Apa saja pengaruhnya, seberapa penting untuk ibu hamil memperhatikan kesehatan darahnya dan lain-lain nih. Nah, boleh dijelaskan dulu di awal nih dok ya. Jadi apa sih yang dimaksud dengan kondisi kurang darah atau anemia pada ibu hamil dan seberapa umum sih kondisi ini terjadi? Iya. Baik, jadi secara definisi terlebih dahulu ya Kak, untuk anemia itu sendiri merupakan sebuah kondisi di mana jadi di tubuh kita ini kan terdapat sel darah. Nah, ada sel darah merah dan sel darah putih kalau untuk pada kesehatan ya. Tapi buat teman-teman awam semuanya cukup taunya bahwa di tubuhnya kita ini memiliki sel darah merah dan sel darah putih. Nah, kondisi anemia ini adalah kondisi di mana jumlah sel darah merah di tubuhnya kita itu kurang dari normalnya, sehingga itu kemudian juga akan mempengaruhi ada yang namanya hemoglobin dalam darah yang bertugas untuk membawa oksigen ke seluruh bagian tubuh. Jadi anemia pada ibu hamil adalah kondisi di mana terjadi kurangnya jumlah sel darah merah dalam tubuh yang kemudian akan mempengaruhi pasokan oksigen dalam tubuh. Oke, baik. Nah, apakah kondisi seperti ini secara umum terjadi dok pada ibu hamil? Seperti apa? Baik, jadi seberapa umum terjadinya anemia ini pada ibu hamil itu sangat umum ya terjadi, di mana kondisi anemia ini dia berkaitan besar sekali dengan kondisi hamil. Selain itu juga, selain kondisi hamil, anemia ini juga bisa terjadi pada wanita yang sedang menstruasi. Oke, nah kalau penyebab utama terjadinya anemia pada ibu hamil ini apa sih dok? Ya, jadi untuk penyebab utama terjadinya anemia pada ibu hamil itu karena terjadinya defisiensi atau kurangnya nutrisi, di mana nutrisi yang dimaksud di sini adalah zat besi dan asam folat dan juga bisa B12 dalam tubuh, sehingga menyebabkan terjadinya produksi dari sel darah merah itu berkurang. Oke, nah seperti itu ya. Nah, kalau untuk gejala-gejala anemia yang dapat dikenali oleh ibu hamil itu apa aja dok? Jadi untuk gejala yang umumnya yang terjadi pada anemia yang dialami oleh ibu hamil itu bisa kita kenali dengan 5L. Jadi ada lemah, letih, lesu, lunglai, dan lemas. Nah, di mana pada 5 kondisi ini itu biasanya pasien dengan anemia atau kurang darah khususnya pada ibu hamil itu akan mengeluhkan kondisi tubuh yang lemah. Baru beraktivitas sedikit dia sudah merasa capek. Kemudian yang paling mudah kita untuk ketahui bahwa ibu hamil dengan kondisi anemia atau kurang darah ini bisa dilihat dari kulitnya itu dia pucat. Dari yang paling sering bisa kita kenali itu dari telapak tangannya. Kalau kita bisa lihat telapak tangan kita ini yang tidak dengan anemia itu kan masih ada kemerah-merahan sedikit ya. Iya, tapi kalau pada anemia dengan ibu hamil itu biasanya kulit telapak tangannya itu sangat-sangat pucat. Kemudian bisa juga kita kenali dari kulit mukanya sangat pucat dan bisa kita bedakan kan ya, apalagi pada bibir, bagian bibir. Kemudian bisa juga dari bawah kelopak matanya ini. Kalau pada kita yang normal ini di bawah kelopak matanya itu warna merah, tapi kalau yang mengalami anemia atau kurang darah itu biasanya di bawah kelopak matanya itu berwarna putih atau pucat. Mungkin itu. Oke, itu yang tanda-tanda atau yang bisa dikenali oleh ibu hamil ya dok ya? Iya, itu yang bisa dikenali. Sebenarnya gampang ya kalau mau dikenali apakah ibu hamil ini terkena anemia atau tidak.
Jadi mulai itu tadi ya Sobat Jiners yang tadi disebutkan ada dari telapak tangan, dari kalau beraktivitas sedikit sudah merasa lemas, itu sudah bisa diwaspadai kalau itu yang bisa jadi terkena anemia, ya. Oke. Nah, untuk risiko yang dapat ditimbulkan oleh anemia bagi ibu hamil dan juga janinnya ini apa aja, Dok? Ya, baik, sebenarnya resiko yang ditimbulkan dari kejadian anemia ini yang dialami oleh ibu hamil itu tentunya sangat-sangat berisiko ya. Bisa pada ibunya itu sendiri ataupun pada janinnya. Nah, yang pertama pada ibunya itu sendiri meningkatkan risiko terjadinya perdarahan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ibu ini dia mudah terkena penyakit atau mudah terinfeksi dari sebuah penyakit. Nah, kemudian yang ketiga, berisiko untuk ibu ini dia melahirkan sebelum bulannya. Gitu. Kemudian selanjutnya pada risiko yang bisa terjadi pada bayi, itu yang pertama, bayi itu bisa meninggal dalam kandungan. Kemudian atau yang kalau bahasa kesehatannya dia disebut dengan IUFD. Kemudian yang kedua itu bayi lahir dengan berat badan yang rendah atau BBLR dan juga bisa terkena stunting. Jadi sudah cukup dikenali ya BBLR ini dan stunting. Nah, itu bisa disebabkan apabila bayi itu lahir dari ibu yang mengalami anemia. Nah, selain itu juga bayi yang lahir dari ibu dengan anemia ini juga bisa berpengaruh ke IQ-nya gitu. Jadi bisa bayinya itu nanti ketika dia bertumbuh dia bisa mengalami yang namanya IQ rendah. Oke, jadi untuk resikonya lumayan ngeri juga ya untuk ibu hamil. Jadi bukan hanya berisiko pada ibu hamilnya tapi juga pada janinnya lebih bahaya lagi. Iya, jadi seperti itu ya. Untuk para ibu hamil sangat penting banget berarti ya untuk kalian memperhatikan kesehatan darah kalian selama masa kehamilan nih. Nah, Dok, bagaimana sih cara mendiagnosis anemia pada ibu hamil dan pemeriksaan apa saja sih yang dilakukan nih? Ya, jadi kalau pada ibu hamil itu ada yang namanya itu pemeriksaan kehamilan dasar atau yang disebut dengan ANC, antenatal care. Nah, pada ibu hamil itu ketika dia sudah diketahui hamil, kemudian sudah pemeriksaan mungkin ke bidan atau ke dokter keluarganya sudah diketahui bahwa dia hamil, dia itu akan disarankan untuk rutin melakukan pemeriksaan ANC. Nah, di mana pemeriksaan ANC atau antenatal care ini dia itu minimal dilakukan 4-6 kali. Jadi usia kehamilan itu kan ada terbagi menjadi 3 trimester ya, kayak trimester pertama, trimester kedua, dan trimester ketiga. Nah, baiknya pemeriksaan ANC ini itu dilakukan pada trimester pertama sebanyak 2 kali, trimester kedua sebanyak 1 kali, dan trimester ketiga sebanyak 3 kali. Nah, dari pemeriksaan ANC ini atau antenatal care ini, itu dari situ bisa kita mengetahui bahwa ibu ini kondisinya sedang mengalami anemia atau tidak. Karena pada pemeriksaan ANC itu akan rutin dilakukan pemeriksaan darah untuk mengetahui apakah hemoglobin atau jumlah darah dalam tubuh ibu itu dia mencukupi atau kurang. Nah, jadi bisa diketahui dengan cara pemeriksaan HB yang kalau umumnya pada ibu hamil itu ketahui pemeriksaan HB bisa dilakukan di layanan kesehatan mana saja, bisa di puskesmas, bisa di rumah sakit, bisa di tempat praktek juga bisa. Oke, baik. Nah, kalau soal peran nutrisi nih, Dok, apa sih peran nutrisi dalam mencegah anemia pada ibu hamil dan makanan apa saja sih yang dianjurkan? Ya, baik, kalau nutrisi tentunya untuk ibu hamil itu pada kondisi hamil itu pasti kebutuhan nutrisinya itu 2 kali lipat kan ya, dibandingkan dengan yang tidak sedang hamil, karena nutrisinya bukan hanya untuk ibunya saja tapi juga untuk dialirkan ke janinnya, sehingga nutrisi yang dibutuhkan oleh ibu hamil itu dia berkali-kali lipat. Nah, untuk nutrisi yang diperlukan di sini adalah makanan-makanan atau asupan nutrisi yang sekiranya dia itu mengandung zat besi dan asam folat. Nah, zat besi dan asam folat ini sangat-sangat berpengaruh terhadap mencegah terjadi anemia, karena zat besi dan asam folat ini dia membantu untuk memproduksi si sel darah merah ini dalam tubuhnya kita. Nah, zat besi dan asam folat ini bisa kita dapatkan dari makanan dari protein maupun hewani maupun nabati. Nah, untuk hewani sendiri itu bisa kita dapatkan dari daging-daging yang berwarna merah.
misalnya daging ayam, daging sapi, hati sapi, kemudian juga dari telur juga bisa. Nah, untuk yang nabati itu bisa kita dapatkan dari sayur-sayuran hijau, misalnya sayur bayam, sayur buncis, yang sekiranya itu dapat apa namanya memenuhi kebutuhan nutrisi dari ibu hamil itu sendiri. Selain itu juga bisa dengan mengonsumsi buah-buahan yang mengandung atau yang tinggi akan vitamin C. Nah, kenapa vitamin C itu penting pada ibu hamil? Karena vitamin C ini dia yang akan membantu untuk membantu kinerjanya si zat besi dan asam folat untuk memproduksi sel darah merah ini untuk mencukupi kebutuhan sel darah merah pada ibu hamil, seperti itu. Nah, oke. Jadi itu tadi untuk makanan-makanan ataupun itu juga bisa dibilang alternatif lain ya selain mengonsumsi suplemen langsung ya. Karena ada juga yang namanya suplemen zat besi ya, Dok ya. Nah, kalau untuk suplemen zat besi ini sendiri kapan sih mulai penting untuk dikonsumsi ibu hamil, Dok? Iya, jadi untuk suplemen zat besi ini sebenarnya itu minimal dikonsumsi selama 3 bulan atau 90 hari pada ibu hamil. Tapi kalau pada pemeriksaan ANC yang teratur ya, yang dimana setiap pemeriksaannya itu selalu dievaluasi konsumsi tablet zat besinya, itu biasanya dikonsumsi dari pertama diketahui hamil sampai dia akan menjelang melahirkan gitu. Kalau untuk sepanjang dia hamil pun dia konsumsi itu tidak jadi masalah, tapi minimal pada saat selama hamil itu dia mengonsumsi tabletnya itu selama 3 bulan atau 90 hari. Oke. Nah, kalau efek samping dari suplemen zat besi ini apakah ada, Dok? Dan bagaimana sih cara ibu hamil mengatasi efek samping dari suplemen zat besi ini kalau memang ada efek sampingnya? Ya sebenarnya kalau untuk zat besi ini harusnya dia tidak menimbulkan efek samping ya pada tubuh ibu hamil, malah seharusnya dia lebih meningkatkan gitu daya tahan atau imun dari ibu hamil. Tapi pada kondisi-kondisi tertentu atau pada orang-orang tertentu itu biasanya menimbulkan beberapa gejala seperti adanya mual, muntah, kemudian adanya BAB, buang air besar yang keras atau kehitaman. Nah, sebenarnya itu umum terjadi selagi tidak mengganggu pola makan dari ibu hamil, harusnya itu tidak menjadi masalah. Tetapi sebaiknya untuk konsumsi tabletnya ini dia dikonsumsikan sehari sekali ya. Jadi baiknya itu dia dikonsumsinya itu malam sebelum tidur, sehingga mencegah juga rasa mualnya yang menjadi efek samping tadi dari obat ini. Kan kalau misalnya habis kita minum obat kemudian dilanjut dengan tidur itu kan mualnya tidak terasa ya. Tapi kalau misalnya memang toh pada satu kondisi di mana pasien itu dia mengalami mual muntah yang hebat yang kemudian menyebabkan terganggunya asupan makanannya, maka itu dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan ke layanan kesehatan kepada dokter ataupun kepada bidan, mungkin seperti itu. Oke, baik. Nah, kalau untuk ibu hamil yang sudah terdiagnosis terkena anemia, apa sih, Dok, yang harus dilakukan ibu hamil ini? Ya, tentunya kalau dengan hasil pemeriksaan labnya yang menandakan bahwa memang jumlah hemoglobin dalam darahnya itu atau jumlah darahnya itu dia di bawah normal, tentunya pasti akan disarankan untuk tidak boleh putus mengonsumsi tablet penambah darah. Kemudian mengonsumsi tablet FE dan juga memperhatikan kebutuhan nutrisinya yang itu tadi yang bisa didapatkan dari makanan-makanan yang sekiranya dia mengandung zat besi, asam folat, B12 dan juga vitamin C. Mungkin seperti itu. Oke. Nah, kalau perbedaan antara penanganan anemia pada ibu hamil dengan yang non hamil, apakah ada perbedaannya nih, Dok? Iya, sebenarnya kalau untuk penanganan pada ibu hamil maupun yang tidak hamil itu sebenarnya sama saja ya, karena kan pada kondisi anemia yang terus berangsung-angsung lama, apalagi sampai kemudian menyebabkan adanya penyakit-penyakit baru, tentu kan sangat membahayakan ya, baik pada orang yang sedang hamil maupun tidak. Jadi sebenarnya penata laksanaannya itu sama saja. Namun pada kondisi di mana anemia yang sudah anemia berat, itu bisa ditata laksana dengan donor darah gitu. Pada kasus anemia yang sudah berat, yang sudah membutuhkan donor darah.
Mungkin seperti itu. Oke. Nah, jadi kalau untuk ibu hamil penanganannya bisa juga dengan donor darah? Bisa. Apalagi kalau misalnya ibu hamil ini ketika dia terdapat indikasi atau terdapat masalah untuk dia melahirkan normal, maksudnya dia tidak bisa untuk melahirkan normal sehingga mengharuskan si ibu hamil ini dia harus melalui persalinan dengan cara operasi. Itu kan untuk jaga-jaga tetap harus disediakan darah. Jika sewaktu-waktu pada saat sedang operasi dia perdarahan yang banyak, maupun juga pada ibu yang melahirkan normal, dia setelah melahirkan dia perdarahan yang banyak, maka disitulah kita untuk melakukan transfusi darah pada ibu hamil. Nah dok, bagaimana sih pengaruh anemia ini terhadap proses persalinan dan pemulihan pasca persalinan nih? Iya, jadi kalau untuk persalinan terlebih dahulu yang kita bahas itu seperti yang tadi ya, dimana risiko terjadinya perdarahan pada saat persalinan itu ada dan sangat besar pada kondisi ibu hamil dengan anemia. Nah, selain itu juga pada saat pasca persalinan juga tidak menutup kemungkinan si ibunya ini dia mengalami perdarahan yang hebat, gitu. Namanya perdarahan pasca persalinan. Jadi sebaiknya pada saat sebelum dia melahirkan itu sudah dicek kembali apakah kadar hemoglobin dalam darahnya itu sudah terpenuhi. Kalau misalnya belum terpenuhi maka harus dipenuhi dengan cara itu tadi, dengan memberikan tablet, kemudian memberikan nutrisi dan kalau perlu dilakukan transfusi untuk menormalkan kadar hemoglobin dalam darahnya, seperti itu. Jadi harus terpenuhi dulu ya, Iya. supaya proses persalinan berjalan dengan lancar gitu ya dok ya. Nah dok, apakah ada langkah-langkah pencegahan yang dapat diambil oleh ibu hamil untuk menghindari anemia nih? Kalau untuk langkah-langkah pencegahannya sebenarnya tentu yang pertama adalah sadari ya bahwa dia sedang hamil, dan apabila dia sudah menyadari bahwa dia sedang hamil tentu dia akan sangat memperhatikan memeriksakan kehamilannya ke layanan kesehatan seperti yang sudah saya jelaskan tadi, di mana setiap trimester pertama, trimester kedua, dan trimester ketiga itu dia harus memperhatikan kehamilannya atau mengontrol kehamilannya supaya dari situ bisa dievaluasi dari awal apakah pada ibu hamil ini dia dengan anemia atau tidak, atau pada saat menjelang persalinannya tiba-tiba darahnya itu kurang, maka akan diberikan penanganan dengan itu tadi, diberikan tablet, diberikan suplemen, kemudian dianjurkan untuk mengonsumsi makanan-makanan yang tinggi nutrisi seperti itu. Oke, nah sebagai penutup nih dok, bisa nggak kasih pesan-pesan untuk para ibu hamil di luar sana untuk mereka itu menjaga kesehatan darah mereka selama masa kehamilan? Ya, baik, untuk ibu-ibu hamil di luar sana, mohon untuk jangan menyepelekan keadaan anemia ini ya pada saat kondisi hamil, karena seperti yang sudah kita bahas tadi dan sudah dijelaskan tadi, resikonya anemia pada ibu hamil itu sangat besar, baik pada ibunya sendiri maupun pada janinnya. Jadi sekiranya pada ibu hamil untuk selalu memperhatikan, mengontrol kehamilannya dengan lengkap dan dengan rutin pada layanan kesehatan terdekat untuk mencegah terjadinya anemia pada ibu hamil dan mencegah adanya dampak yang buruk pada ibu maupun pada janinnya. Oke baik, terima kasih banyak Dokter Vika Thalita atas waktunya dan juga ilmunya. Dan untuk sobat-sobat Jiners di luar sana, kalian jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe akun YouTube Jin on Call supaya kalian tidak ketinggalan dengan episode-episode terbaru dari kita nih. Nah dok, sebagai penutup bisa nggak kita sama-sama mengucap jargon dari Jin on Talk? Jadi kalau saya bilang Jin on Talk, kita sama-sama bilang let's talk about women's health. Bisa ya? Bisa. Oke, kita mulai dok ya. Iya. Oke. Jin on Talk, let's talk about women's health. See you.